teman-teman. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali untuk melanjutkan materi sejarah kita, teman-teman. Setelah kemarin kita diskusi tentang Muara Jambi, yang ternyata itu punya hubungan pendidikan sama Universitas Nalanda. Nah, pada minggu ini sebenarnya kita harusnya mendiskusikan Borobudur, tetapi saya tambahi dulu gitu ya materi tentang Universitas Nalanda di India supaya pembahasan kemarin tentang Muara Jambi yang punya hubungan pendidikan sama Universitas Nalanda kuno di India itu bisa nyambung seperti itu. Nah, teman-teman, berarti kita pagi hari ini akan membahas tentang Universitas Nalanda dan juga universitas-universitas lain di India kuno dan sekitarnya. Selain Nalanda apa saja, itu nanti kita singgung sebentar. Setelah itu di akhir video ini kita akan membahas tentang hubungan pendidikan antara Universitas Nalanda dengan Muara Jambi. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, tentang Universitas Nalanda sendiri, sejarah singkatnya tentang abad pendiriannya itu macam-macam, tetapi banyak sumber yang mengatakan bahwa ini pada abad kelima itu sudah berdiri, sudah mulai eksis terima murid. Artinya mungkin ide awal mulai pembangunannya itu bisa diawali abad 4. Tetapi abad 5 ini dia sudah existing gitu loh. Ibaratnya kita sama saja kan kalau bangun sekolah. Kalau istilahnya abad kelima sudah terima murid kan dia pembangunannya berarti jauh sebelum abad kelima. Terus yang keren lagi bayangkan ya, berarti ide-idenya ini juga luar biasa. Ide-idenya ini pasti terbangun sudah sejak lama. Sebelumnya mungkin juga sudah ada sebuah tempat belajar, tapi mungkin belum formal. Belum dijadikan satu tempat, belum ada sistemnya seperti itu. Nah, inilah Nalanda abad 5 itu sudah mulai berkembang, mulai melaksanakan pendidikan dan perkembangan agama, pendidikan itu tidak lepas dari dukungan pemerintah. Begitu pula dengan Universitas Nalanda. Dia didukung oleh dari pemerintahannya dari Raja Gupta, khususnya Kumaragupta. Jadi dia dari Gupta dinasti. Karena apa? Karena ini merupakan lanjutan dari Maurya, dinasti Maurya yang merupakan dinastinya dari Raja Asoka. Ini kalau dibandingkan Raja Asoka kan berarti dia 800 tahun. Setelah Raja Asoka maka ada universitas besar yang namanya Nalanda. Dibangun oleh dinasti Gupta, nama rajanya adalah Kumara. Lalu letaknya kalau sekarang di India, sekarang itu di India daerah utara, daerah Bihar. Provinsi Bihar, India Utara. Bukan India daerah selatan ya. Dia di bagian utara. Daerahnya datar seperti itu. Terus ini tentang info penghancuran nanti ya. Lalu dia itu Universitas Nalanda ini abad kelima mulai terima murid menjalankan pendidikan. Masa keemasan itu sampai dengan abad 10-11. Abad 12 ini 1193 Masehi atau abad 12 dia dihancurkan. Karena saat itu invasi dari kerajaan Islam dari kawasan Timur Tengah mulai merambah ke Asia Selatan. Karena India kan masuk kawasan Asia Selatan, jadi itu diserang, dihancurkan, dan seluruh kampusnya itu dibakar. Katanya membakarnya saja sampai 3 bulan baru habis. Karena yang dibakar bangunannya bata merah, jadi habisnya itu lama, kobongnya itu lama, terbakarnya lama. Itu singkatnya seperti itu. Lalu kita next slide-nya adalah, nah apa saja, apakah ini menjadi satu-satunya universitas di India? Ternyata tidak. Bahkan nanti teman-teman akan saya ajak sebentar diskusi tentang Taksila University yang menuliskannya sebagai Taksasila, Sila Taxila gitu ya. Yang jelas Taksila atau Taksasila University ini dia jauh lebih tua dari universitas yang lain karena dia dijuluki sebagai the oldest university, universitas tertua di dunia. Seperti itu. Bahkan nanti murid-murid atau lulusan dari Universitas Taksila ini juga menjadi raja-raja yang hidup pada masa Sang Buddha hidup seperti itu. Seperti Raja Pasenadi, Tabib Jiwaka. Bahkan si Anggulimala itu juga merupakan siswa dari Taksila. Seperti itu. Karena Anggulimala itu kan
sebetulnya kan orang terpelajar keren gitu ya. Cuma karena dia terlalu disayang gurunya, dia dikerjain tuh sama murid-murid yang lain gitu. Katanya diperintah gurunya untuk nyari 1.000 jari gitu. Karena dia manut dan hormat sama gurunya, ya apa perintah gurunya dilaksanakan. Oke, lanjut ya. Jadi universitas lain di India kuno selain Nalanda itu ada Taksila, Wikramasila, Odantapura, Wangbi, dan Somapura. Nah, kita mulai dari yang nomor satu, Taksila. Taksila ini ada di Pakistan. Begitu pula Somapura itu ada yang meyakini dia di daerah kawasan Bangladesh. Berarti lainnya di dalam India, Wikramasila, Odantapura, Walabi. Tetapi yang Somapura sama Taksila itu di luar India. Taksila itu di Pakistan. Itu yang kemarin sempat kita diskusikan teman-teman. Dia itu berarti eh, menjadi apa ya, menjadi pusat pendidikan yang sama-sama keren gitu ya. Selain Hada, Mes Ainak dan juga Bamiyan. Mereka punya situs keren yang namanya Taxila University. Itu di Pakistan gitu ya. Pakistan, Afghanistan wilayahnya seperti itu. Lalu di India sendiri ada Wikramasila, ada Odantapura dan ada Walabi. Jadi pusat pendidikannya juga memang banyak dan memang yang terbesar adalah Nalanda. Lalu Somapura diyakini ada di Bangladesh. Namun kalau namanya Somapura Mahawihara itu juga menjadi tanda tanya karena di luar Pakistan, Bangladesh dan India, kita juga punya catatan sejarah tentang pusat pendidikan yang lain, yaitu Mahawihara di Sri Lanka dan Muara Jambi di Sriwijaya. Seperti itu. Nah, berarti memang dari zaman dulu pun pendidikan itu apa ya dianggap sebagai sesuatu hal yang penting. Belajar mempelajari sesuatu itu dianggap sebagai sesuatu hal yang penting. Nah, seperti itu. Ini slide ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa ya memang namanya orang hidup itu dengan pendidikan itu tidak bisa terpisahkan. Pendidikan itulah yang mengubah atau memberi arah gitu pada kehidupan suatu zaman manusia. Tanpa pendidikan ya mungkin taunya ya makan tidur gitu ya. Tanpa ada peninggalan sejarah, tanpa ada sebuah masterpiece itu karya mahakarya gitu loh. Seperti itu. Nah, Universitas Nalanda itu kan memang sudah hancur ya. Ini adalah gambar yang dibuat oleh AI gitu ya, oleh artificial intelligence bagaimana ini gambaran Universitas Nalanda pada masa dulu. Nah, mungkin seperti ini. Bagusnya, rapinya, ada visualisasi para siswa ya, yang mereka semuanya adalah para biku, seperti itu. Nah, walaupun saya juga baru kepikiran tuh mulai tadi malam gitu ya. Saya itu sudah ngomong Muara Jambi, ngomong Universitas Nalanda gitu ya. Terus saya kepikiran, mengapa yang di dalam semua literatur itu disebutkan para siswanya, para biksu yang belajar di sana jumlahnya 10.000 bla 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 bla. Terus saya mikir, apakah semua siswanya itu laki-laki? Terus juga mikir, apakah ada space asrama khusus perempuan? Atau memang perempuan tidak diberi akses sama sekali di zamannya pendidikan Nalanda dan Muara Jambi. Nah, itu teman-teman juga bisa berpikir ke sana juga ya. Saya pun juga sedang nyari-nyari gitu loh. Bayangkan terlepas dari itu kembali lagi ke arsitektur ini ya. Betapa tenang, kalem, damai gitu ya, bersih. Dan uniknya lihat kolam-kolamnya. Di banyak tempat itu selalu ada kolam. Kolam ini fungsinya macam-macam gitu ya. Bisa untuk nanti kalau mungkin ya, kalau ini berdebu untuk ngepel membersihkan bisa ngambil airnya. Bisa juga dijadikan sebagai tempat air minum. Seperti itu. Kalau mandi tidak mungkin ya, wong ini namanya di tempat belajar ini bukan di kawasan asramanya. Seperti itu. Jadi menghias dengan kolam itu juga sudah menjadi apa ya jiwa dan seni keindahan seni arsitek bangunan dari zaman dulu. Dan ini semua kolamnya dari bata merah bisa loh. Akhirnya tidak ngerembes seperti yang kita bahas kemarin. Ini visualisasinya, tapi teman-teman mulai bantu saya mikir ya, kenapa yang disebut tuh siswanya selalu para biksu. Biksuninya ada enggak gitu. Lalu akses pendidikan untuk perempuan pada saat itu bagaimana gitu.
Oke, lalu teman-teman kalau nyari ke internet nanti ada beberapa sumber yang menyebutkan bagaimana Wikramasila, bagaimana Taksila, ada yang menuliskan seperti ini ya. The world first and oldest university itu gelar yang diberikan kepada Taksila di Pakistan. Dan ini adalah Nalanda ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini banyak sekali visualisasi yang menjelaskan tentang Taksila. Oldest University itu bukan Oxford dan lain-lain. Oxford itu termasuk kampus modern ya. Kampus tertuanya ternyata adalah Taksila. Dan ini yang muncul di banyak sumber. Ternyata berarti pada saat Sang Buddha lahir apakah Taksila itu sudah ada? Kemungkinan sudah ada. Karena walaupun namanya belum tentu disebut taksila, tetapi sebuah pusat pendidikan di India Utara yang sekarang menjadi kawasannya Pakistan itu memang ada. Bahkan disebutkan di banyak sumber gitu ya, Raja Pasenadi itu temannya Sang Buddha gitu ya, itu belajarnya juga di Taksila ini, belajar di India Utara. Lalu ada Bandula, Anggulimala, Tabib Jiwaka, Caraka, bahkan Chandragupta Maurya dari dinasti Maurya itu belajar di sini. Berarti ini tuh kalau terkait dengan Chandragupta Maurya saya juga lagi mikirnya begini. Chandragupta itu kan kakeknya Asoka. Lah kakeknya Asoka ini kan berarti 800 tahun lebih sebelum gitu ya, sebelum ada Universitas Nalanda. Lah berarti ini kan sangat tua sekali Taksila ini. Bahkan sebelum Asoka lahir karena Chandragupta ini adalah apa jenis ayahnya dari Asoka itu saja sudah belajar loh di cikal bakalnya Taksila University. Berarti ini memang sudah sangat tua sekali. Dan mengapa di India lahir para pemimpin besar, para raja-rajanya juga sadar pendidikan ya mungkin sudah turun temurun. Mereka sudah tahu apa artinya pendidikan. Dan sekali lagi ini adalah untuk mengajarkan kita bahwa ya pendidikan itu penting gitu. Apapun yang namanya pendidikan, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan sekuler itu ya ilmu matematika, eksakta, ilmu statistik itu ternyata memang penting untuk menunjang manusia ini hidup berkebudayaan yang baik, berkepribadian baik itu memang dari dulu pun pendidikan itu memang penopangnya. Bahkan kalau kita kembali ke masa Pangeran Siddhartha kan Pangeran Siddhartha sendiri juga orang yang sangat terpelajar, diajari macam-macam ilmu. Tuh. Itu tentang sekilas 5 universitas besar yang lain di India dan tadi singkat tentang Taksila sebagai yang paling tua, bahkan jauh lebih tua daripada Nalanda. Nah, sekarang kita akan cek gitu ya, apa sih yang dipelajari di Nalanda dan universitas-universitas besar yang lain. Yang dipelajari itu ada filsafat Buddhis, Mahayana, Theravada, dan berbagai aliran besar dipelajari. Lalu ada ilmu yang tadi saya bilang, ada eksakta, ilmu umum itu dipelajari. Ada ilmu logika, tata bahasa, baik Sanskerta maupun Pali dan bahasa yang lain. Ada astronomi, astrologi, ada kedokteran, matematika, seni, musik, dan sastra. Bahkan tentang ilmu logika yang poin 2 itu sampai diajari kelas-kelas debat. Jadi kelas debat ini bukan diajari bagaimana cara menjatuhkan lawan, tetapi bagaimana cara membangun argumen. Seperti itu. Jadi itu pun diajari. Di Nalanda pun di banyak sumber juga diceritakan kalau sore itu dibuat kayak ekstrakurikuler debat. Kita juga dulu sempat ada. Mungkin teman-teman bisa tanya zaman Mas Gustria, Beb juga sempat buat namanya debat akademik gitu ya. Ada satu topik terus berusaha diperdebatkan untuk membangun argumen. Jadi latihan membangun argumen, bukan latihan mendebat orang. Tapi kayaknya yang BEM ini belum lah. Mungkin teman-teman yang dari bidang pendidikan bisa mulai memikirkannya. Karena itu adalah peninggalan dari zaman dulu. Ternyata penting untuk melatih kemampuan membangun argumen melalui kelas-kelas debat. Katanya di Nalanda kalau sore itu banyak sekali kerumunan-kerumunan, gerombolan-gerombolan kecil ya mereka latihan debat seperti itu, diskusi. Poin mana yang bisa melemahkan, poin mana yang bisa menguatkan itu dibangun. Jadi analisa itu yang dibangun. Bukan mendebatnya ya, tetapi seni berpikirnya, membangun argumen logika itu yang penting. Lalu secara fasilitas memang luar biasa ya.
Sekarang saja ruinnya atau reruntuhannya itu kan luas sekali, baik Muara Jambi, baik itu Nalanda gitu ya. Nah, katanya berdasarkan catatan sejarah dan bukti sekarang sesuai lokasinya, itu ada 8 gedung besar dan ada 10 bangunan setia atau stupa yang kecil. Berarti ini luas sekali. Gedung besar ini bisa eh, macam-macam fungsinya untuk hall tempat itu ya, untuk tempat ujian, tempat belajar dan macam-macam. Dan selain itu juga tersedia tempat belajar di lapangan terbuka, taman-taman itu disediakan di Nalanda. Jadi memang penting belajar tidak harus di kelas. Sekarang saja kita sok-sokan ikut-ikutan gitu ya, outing kelas, belajar di luar gitu. Ternyata itu konsep itu juga sudah dimiliki dari Nalanda. Memang belajar kalau di kelas terus itu sumpek gitu ya. Harus dibawa keluar gitu. Terus teman-teman mikir, waduh, ini kelas kita belum ini, kita outing kelas kemana ini ya? Kita outing kelasnya ke sana, ke mana itu, yang tempat banyak pinusnya itu loh. Tritop Kopeng gitu saja yang dekat gitu ya. Dan kita tidak usah lewat gerbang depan karena bayarnya kan 70.000. Lewat gerbang samping saja biar murah gitu ya. Tapi apa ya, saya juga memikirkannya konsep yang outing kelas ini juga luar biasa gitu. Ternyata belajar tuh nggak selamanya harus di kelas, menulis itu enggak. Itu terus manuskripnya luar biasa. Dikatakan bangunannya ini ya, itu perpustakaannya itu kan sampai dibuat bertingkat-tingkat. Jadi ini gedung perpustakaannya yang Nalanda, Universitas Nalanda ini keren, bahkan dijuluki sebagai Sungai Pengetahuan itu Gangganyana atau apa itu. Itu dijulukan untuk gedung perpustakaannya dari Nalanda. Seperti itu. Lalu mahasiswanya ada 10.000, gurunya ada 2.000. Perbandingannya bisa dibayangkan ya, 1:5. Satu guru menghandle 5 murid itu perbandingan yang keren sekali. Artinya semua siswa itu akan bisa terawasi dengan baik. Sistem seleksi masuknya yang ketat diceritakan kalau penerimaan mahasiswa baru itu di gerbang itu semua acarianya akan berdiri di sana sesuai bidangnya masing-masing, acarya pilihan, lalu akan menanyai satu persatu. Kalau lulus semua acaranya dia akan langsung disuruh masuk ke gerbang kampus. Kalau tidak lolos akan disuruh pulang. Nah, seperti masa seleksi mahasiswa baru sekarang mungkin ya. Kalau yang tidak lolos ya berarti dia nyari kampus-kampus kecil di luar Nalanda tadi. Ya bukan kecil sih, kampus-kampus lain maksudnya di luar Nalanda seperti itu. Itu sistem seleksinya seperti itu. Jadi ada para acarya yang ada di gerbang kampus yang akan menyeleksi yang lolos seleksi masuk gerbang, yang tidak ya tidak jadi masuk gerbang kampus seperti itu. Mahasiswanya dari banyak negara. Nah, sekarang ini yang ingin saya jadikan poin bahwa kita akan menyambungkan gitu ya. Bagaimana situs Muara Jambi dan Nalanda ini saling berhubungan seperti itu. Dan saya tak iklan sebentar dulu ya teman-teman, saya tak ambil minum sebentar. Tolong-tolong sebentar ya.
Teman-teman, maaf iklannya cukup lama karena ngambil minum saya dan minumnya Saka. Sudah tak suruh minum sendiri dia, dipegangin dia. Tidak ya sama Bu E saya. Oke teman-teman, jadi ini yang untuk menyambungkan yang kemarin, bagaimana situs Muara Jambi ini ternyata punya hubungan sama Universitas Nalanda gitu. Lalu keterhubungannya seperti apa, hubungan pendidikannya, hubungan kelautannya, hubungan dagangnya, dua wilayah ini seperti apa antara India dan Sriwijaya akan kita lihat dari ini. Nah, kalau kita cek, Nalanda itu lebih tua daripada Muara Jambi. Betul, ini masuk akal gitu ya. Jadi dia abad 5 sudah berdiri, Muara Jambi 200 tahun setelahnya itu juga sudah eksis terima murid. Sekarang pikiran kita bayangkan ya, kan abad 7 ini tidak mungkin tiba-tiba gitu, ada universitas besar. Berarti saya duga gitu ya, 100 tahun sebelumnya atau minimal 50 tahun sebelumnya, hubungan antara India dan Sriwijaya yang awalnya hubungan dagang ini sudah mulai ada omong-omong tentang pendidikan. Oh, sudah mulai ada studi banding juga tentunya. Oh, jadi orang yang Sriwijaya dagang ke Nalanda itu sambil belajar, sambil sinau, oh ada pendidikan. Oh, gedungnya seperti ini, sistemnya seperti ini. Itu berarti sudah lama sekali sehingga abad 7 itu sudah dibuka, sudah eksis loh. Dan semua di kawasan Muara Jambi yang demikian luas itu tidak mungkin dengan tiba-tiba. Pasti itu proses nego, pemilihan tempat, pengukuran, pemerataan lahan, bikin apa ya, bikin kanal sungai, bikin bata itu waktu yang tidak singkat gitu. Jadi ini pasti sudah ada omong-omong pendidikan kerjasama yang baik antara India dan Sriwijaya dengan kerajaan antar kerajaan dulu gitu ya. Ya ini jauh sebelum abad ke-7. Sehingga abad ke-7 Muara Jambi ini sudah terima murid, sudah beroperasi. Nah, terus kalau dilihat gitu ya disebutkan di banyak sumber itu memang eh, Buddhis yang berkembang, termasuk nanti kita turunkan minggu depan kita akan bahas Borobudur karena ada kaitannya juga antara Muara Jambi dengan Borobudur gitu ya. Bagaimana Borobudur itu naskah yang dipilih adalah Lalita Wistara, Gandhavyuha seperti itu. Kenapa bukan naskah yang lain ya? Karena agama Buddha yang dibawa dari Nalanda, Universitas Nalanda, Muara Jambi, ke Sriwijaya yang berkembang itu adalah agama Buddha Mahayana dan agama Buddha Vajrayana yang lekat sekali dengan teks-teks Mahayana seperti Lalita Wistara, Gandhavyuha dan lain-lain. Seperti itu. Dan itu yang juga mempengaruhi sastra-sastra Buddhis yang berkembang di Indonesia, terutama sastra yang dijadikan inspirasi untuk membuat pahatan di Candi Borobudur. Seperti itu. Jadi memang kita tahu bahwa Buddhisme awal di Indonesia itu adalah cengkoknya itu adalah Mahayana dan Vajrayana. Seperti itu. Makanya Muara Jambi sendiri banyak yang berkunjung ke sana itu adalah para rinpoche-rinpoche, para lama-lama seperti itu. Karena apa? Karena Muara Jambi memang menjadi pusat Mahayana khususnya Vajrayana. Seperti itu. Itu teman-teman. Terus, ini petanya sekali lagi saya tayangkan untuk membangun logika kita bahwa hubungan pendidikan antara Muara Jambi, Nalanda itu ya memang wajar sekali. Karena secara lokasi, kalau ditempuh jalur maritim, jalur laut, itu sangat-sangat oke gitu ya. Dari India mereka akan berlayar lewat laut, mampir dulu di Sri Lanka sebentar. Makanya Sri Lanka ini walaupun kecil dia juga menjadi tempat persinggahan seperti itu. Dan di Sri Lanka ini sendiri juga agama Buddha sejak dikenalkan oleh Raja Asoka, Raja Asoka mengirimkan anak-anaknya Mahinda dan Sanggamita ke Sri Lanka itu sampai sekarang bahkan ini terus menjadi tanah the Buddhist land gitu ya, tanah Buddhis. Dan makanya tidak heran di sini pun ada pusat pendidikan besar namanya Mahavihara di tengah-tengah sini petanya Anuradhapura Mahavihara itu di tengah letaknya di tengah pulau. Terus dari Nalanda mereka mampir Sri Lanka, mungkin istirahat sebentar, isi bahan makan, mereka akan lanjut. Mereka akan ke Pulau Sumatera, mereka akan landing di Sriwijaya. Seperti itu. Jadi memang masuk akal.
Nah, kalau Taksila tadi letaknya di daerah sini ya, Afghanistan dan Pakistan di sini. Itu teman-teman, ini untuk membangun logika kita bahwa oh ya memang gitu masuk akal. Dan menempuh sekian bulan perjalanan laut pun sudah rela dilakoni gitu ya para leluhur kita untuk mengembangkan yang namanya pendidikan. Nah, ini adalah hubungan pendidikan dan hubungan intelektualnya. Lalu jalur pertukaran ilmunya seperti apa? Ini didasarkan pada beberapa catatan pejalan kaki Cina, catatan peziarah gitu ya, atau Chinese traveler gitu, pejalan kaki Cina itu yang disebutkan di banyak sumber. Ada Xuanzang, ada Yixing atau Yiqing gitu ya, menyebutnya seperti itu. Nah, di situ disebutkan bahwa Sriwijaya itu menjadi tempat atau pusat studi awal sebelum melanjutkan ke Nalanda. Artinya setelah abad ke-7 Muara Jambi ini ada, orang-orang dari daerah sini ya, mungkin dari daerah Thailand, Vietnam, yang lain-lain, sebelum ke Nalanda itu mereka akan ke Muara Jambi dulu. Maksudnya begini, Muara Jambi ini kan untuk persiapan. Maksudnya apa? Di sini ada tempat belajar yang hampir mirip Nalanda, belajar dulu supaya pintar, sehingga kalau dites di Nalanda di depan para acarya itu bisa lolos gitu loh. Jadi seperti ini tempat les-lesan studi awal sebelum benar-benar melamar, mendaftar ke Nalanda. Seperti itu. Bahkan Atisa Dipangkara, orang yang terkenal dimungkinkan asalnya dari Bangladesh gitu ya di daerah sini. Dari Bangladesh dia itu rela loh, rela ke Muara Jambi dulu sebelum akhirnya dia mendaftar ke Nalanda. Setelah Nalanda jadi akhirnya diterima, dia keren dan dia menyebarkan agama Buddha ke Tibet di daerah sini. Jadi Atisa Dipangkara atau Serlingpa Dipangkara, Atisa Dipangkara Srinyana gitu nama lengkapnya ya, adalah orang yang asalnya dari Bangladesh, belajar Muara Jambi, akhirnya dia mematangkan ilmunya di Nalanda dan menjadi tokoh agama Buddha besar di Tibet. Makanya seperti yang saya sampaikan lah tadi ya para lama atau para biksu di Tibet itu senang sekali karena mereka berziarahnya ke Muara Jambi, mengenang kebesaran guru mereka yaitu Atisa Dipangkara. Seperti itu. Lalu itu, lalu pendidikannya ya dibuat hampir sama. Jadi di Muara Jambi settingannya itu dibikin hampir sama dengan kurikulum yang ada di Nalanda. Pola hidupnya, pola tinggalnya gitu ya. Ada asrama, ada ruang belajar, ada stupa dan candi untuk meditasi dan praktik keagamaan, perpustakaan, ruang debat juga ada gitu ya. Teks-teks yang dipelajari lalu ada 5 widya gitu kemarin sudah kita sebutkan ya, ada sabda widya dan lain-lain, ilmu pengobatan, ilmu lain-lainnya itu akan diajarkan sama juga di Muara Jambi sebagai persiapan saat mereka nanti belajar dan mematangkan ilmunya di Nalanda. Seperti itu. Lalu struktur bangunannya, arsitekturnya itu juga hampir sama persis dengan di Nalanda. Bagaimana penataan batu batanya, bikin kolam-kolamnya, sumber mata airnya itu juga meniru persis di Nalanda. Lalu ada candi-candi sekarang yang bisa ditemui di Muara Jambi itu juga sama persis dengan gaya arsitekturnya bangunan kampus Nalanda di India kuno. Seperti itu. Lalu tokoh dan bukti historis. Nah ini teman-teman tadi sudah saya spill singkat Atisa Dipangkara Srinyana ya yang nomor 2. Yang pertama itu adalah ada Dharmapala dan Sakyakirti. Kadang ada orang yang menjelaskan sebagai Dharma Kirti gitu lah. Ini sedang menjadi pertanyaan apakah Dharma Kirti itu eh, satu orang tunggal karena disebutkan ada 2 tokoh Buddhis besar di Sriwijaya yang itu yang merupakan apa ya lulusan alumni dari Nalanda seperti itu yaitu Dharmapala dan Sakyakirti seperti itu. Lalu ada Atisa Dipangkara, dia belajar di Sriwijaya 12 tahun loh. Berguru kepada Sakyakirti atau Dharmakirti ini sebelum akhirnya dia kembali ke Nalanda. Lalu apa dia mengajarkan agama Buddha di Tibet.
Seperti itu. Jadi teman-teman nanti cari sumber referensi yang detail tentang Atisa Dipangkara, lalu Dharmapala dan Sakyakirti. Kemungkinan Sakyakirti itu adalah orang yang sama dengan Dharmakirti, gurunya Atisa Dipangkara. Seperti itu. Jadi Atisa Dipangkara itu sangat punya respek yang kuat terhadap Muara Jambi. Padahal Atisa Dipangkara ini tokoh agama Buddha di Tibet yang terkenal, makanya para lama di Tibet itu juga sangat respect sekali sama Muara Jambi. Itu teman-teman. Lalu bukti arkeologis dan arsitekturnya sudah saya spill di atas ya. Bagaimana banyak sekali kemiripan dari relief, dari stupa bata merahnya seperti itu. Lalu hubungan pendidikannya seperti ini teman-teman, jaringan pendidikannya, dan saya mau menambahi sebetulnya ini bisa besar itu juga bukan hanya hubungan pendidikan tapi hubungan dagang. Karena disebutkan di kemarin di Asisi Channel ya, hubungan pendidikan itu juga bisa besar didukung dengan hubungan dagang. Para saudagar, para dermawan itu juga membantu kehidupan kampus berderma seperti itu. Jadi itu yang membuat Nalanda dan Universitas dalam tanda kutip ya Muara Jambi itu bisa besar karena terletak di jalur yang strategis, didukung pemerintah, didukung raja, dan didukung oleh banyak saudagar dan para penderma pada masanya. Seperti itu. Nah, ini materi minggu depan kita akan ke Borobudur. Bagaimana hubungan Sriwijaya dan Mataram kuno dan lain-lain itu adalah materi minggu depan. Untuk hari ini cukup sampai di sini tentang hubungan pendidikan antara Muara Jambi dan Nalanda. Tugasnya teman-teman buat PowerPoint, boleh pakai AI. Ya, saya tahu ya biar cepet, tapi tidak boleh sama satu kelas. Artinya apa? Dari AI itu kan nanti akan menghasilkan draft PowerPoint, teman-teman edit sendiri. Jangan sampai ada tugas yang sama persis antara mahasiswa satu dan yang lain. Artinya PPT dari AI harus diedit. Gitu, demikian untuk hari ini. Selamat membuat PPT hubungan pendidikan Muara Jambi dan Nalanda. Demikian teman-teman, saya akhiri. Selamat siang dan Namo Buddhaya.